Jelas ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Muhammad Yusuf. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang pasien-pasien kita kemarin yang saya lewat IG ya. Ya, apa-apa yang kita lakukan di sini semoga menjadi kebaikan dan bermanfaat buat kita semua. Oke. So, ini pasien kita yang pertama ya, seorang wanita usia 55 tahun, nyeri dada sejak 4 hari yang lalu. Tidak ada riwayat diabetes, tapi memang gula darahnya waktu masuk itu 387. Ya, ini memang sering kita dapatkan ya di UGD ya. Pasien nggak ada riwayat gula, tapi ternyata ketika masuk dengan gula darah yang tinggi. Ini kurang lebih sekitar 25-30% pasien ya yang ketahuan gula ketika ada masalah jantung atau ada serangan jantung sekitar segitu. Tensinya baik 110/80. Kemudian pertanyaan pertama, apakah ini akut coronary syndrome? Satu hal, saya kalau ini tidak puling ya, tidak puling, saya langsung kasih jawaban karena berarti jawabannya menurut saya itu pasti. Jadi ketika satu orang pasien diabetes ya atau gula yang tinggi di atas 300 ya, dengan nyeri dada sifatnya baru, selalu pikirkan yang pertama ACS dulu sampai terbukti bukan. Itu yang saya ingin sharing ke teman-teman semua bahwa intinya kalau ada pasien diabetes dengan nyeri dada baru, maka selalu pikirkan ACS dulu sampai terbukti bukan. Pikirkan dulu itu. Nah, kemudian kita lihat ECG-nya. Memang nyeri dadanya tidak saya share secara detail ya, anggap aja khas angina lah gitu ya. Irama sinus enggak? Irama sinus ada 1P dikali 1 GRS, berapa kali per menit? Kira-kira sekitar 80-an lah ya kali per menit. Aksesnya normal enggak? Ini langkah 7 langkah ya yang teman-teman sudah tahu lah banyak, atau langkah apapun yang teman-teman familiar. Aksesnya positif di 1, AVF-nya juga positif, aksesnya normal, PR intervalnya normal, kemudian QRS lebar nggak ada, RBBB, LBBB juga nggak ada, ya. Terus hipertrofi, atrial, ventricle nggak ada. Lah, masuk kita langkah ke-7, ya. 7 langkah, ada iskemik apa enggak, ada STEMI apa enggak. Kalau kita lihat di sini, semua segmennya isoelektrik ya, nggak ada yang elevasi, tapi di sini di V2, V3 ya, V4 ada T inversi dengan slightly ST depresi di V2, V3 ada tapi 0,5 aja, V4 ya ada lah, tapi sangat minimal ya, mungkin 0,5 juga, ini 0,5 ya. Tapi di V1 juga ada ya. Jadi kita curiganya walaupun tidak sangat khas banget, tidak sangat tajam gelombang T-nya ya. Tapi kalau udah 0,5 ya kita pikirkan curiga suatu iskemia ya. Iskemia anterior. Cuma karena ini ada di V1, V2, V3 ya. Saya sih menganjurkan tetap dicek aja kalau ada ST depresi di V1, V2, V3, maka lebih baik dicek posterior lead. Nah, teman-teman setuju saya kira. Karena ini merupakan resiprokal dari posterior lead, V1 sampai V3. Jadi ya apa salahnya sih ngecek posterior lead. Ya. Ingat ya, misdiagnosa atau kesalahan dari kita itu sangat berpengaruh pada pasien. Ya. Jadi intinya adalah kita harus berusaha seakurat mungkin. Kita udah janji kan, treat our patients like our family. Ingat itu. Gimana kalau misalnya yang miss, oh, ternyata ini STEMI posterior nih, gitu. Yang miss ini adalah ternyata ayah kalian atau ibu kalian, di mana dokter jaganya merasa ini bukan STEMI, iskemik aja aku yakin nih gitu. Ya ternyata STEMI. Padahal kalau STEMI kan apa yang harus dilakukan harus lebih cepat daripada misalnya non elevasi ACS kan. Jadi itulah pentingnya penelitian ya dan belajar ya. Ya, saya sendiri juga masih belajar. Oke, kemudian banyak teman-teman yang menjawab sebagai STEMI, ada yang menjawab sebagai non-STEMI. Jadi gini, kalau teman-teman mau menjawab STEMI, ya, maka STEMI-nya STEMI apa nih? STEMI posterior. Ada enggak data bahwa ini ada ST elevasi di V7, V8, V9? Kan enggak ada. Kalau enggak ada, maka enggak bisa dibilang ini sebagai STEMI. Ya. Kecuali teman-teman ada ECG di sana dan ada ST elevasi minimal 0,5 mili ya kalau posterior,
itu maka oke, itu kita bisa sebagai STEMI posterior. Tapi kalau nggak ada, ini kebetulan nggak dicek, ya, nggak dicek oleh apa namanya teman UGD, dan kita nggak bisa bilang ini STEMI. Jadi asesmennya adalah non STEMI, ya. Asesmennya adalah non STEMI. Dicek apa enggak ya? Aku lupa sih. Tapi ternyata troponya meningkat. Troponya meningkat. Cek enggak lupa. Tapi ya intinya pokoknya bukan STEMI lah gitu lah. Saya agak lupa. Troponya meningkat. Terus apa yang harus dilakukan berikutnya? Kan gitu. Loading aspirin, statin, kemudian mungkin kateterisasi, ya. Tergantung nanti teman-teman kalau troponin kan berarti kan high risk, ya. High risk kan harus dilakukan paling tidak dalam 24 jam pertama kalau bisa angiografinya, ya. Kemudian atau ini ada loading DAPT, heparin, statin, dan angiografi. Kebanyakan loadingnya DAPT. DAPT artinya ada aspirin sama clopidogrel atau ticagrelor, ya kan? Oke. Dan ini memang betul, teman-teman, sesuai guideline dari PERKI tahun 2018. Dan memang guideline ini mungkin adalah guideline yang paling sesuai untuk kita, gitu ya. Jadi diberikan aspirin, kemudian diberikan ticagrelor atau clopidogrel 300 mg. Ya, itu. Tetapi, ya ini nice to know ya kalau teman-teman mau belajar bahwa tahun 2020 ESC Guidelines, dan ini ESC itu biasanya akan diikuti oleh PERKI biasanya, ya. Salah satu yang menjadi apa namanya panduan adalah dari ESC. Tapi sampai sekarang memang belum ada. Jadi di sini ternyata dari data-data penelitian, ya, itu penelitian, ternyata antara risk and benefit pre-treatment atau loading dengan P2Y12 receptor inhibitor ini yang koroner anatominya belum diketahui itu tidak bermanfaat, terutama karena kalau ESC kan di Eropa, ya, di mana sebagian banyak rumah sakit yang sudah punya cath lab, terutama karena mereka pasien non-STEM ini biasanya akan dilanjutkan dengan angiografi. Ya, memang ini tidak selalu pas dengan kondisi di Indonesia. Karena di mana kita tahu fasilitas angiografi belum terlalu banyak, tidak seperti di Eropa. Jadi pertanyaan, ini bisa enggak kita implementasikan di sini? Nah, nanti kita lihat. Tapi kalau pasien dengan non-ST elevasi ACS, berarti unstable atau non-STEMI, yang tidak bisa, ya, atau tidak akan mungkin, ya, early invasive strategy, maka pre-treatment nggak apa-apa, asal bleeding risk-nya nggak tinggi, ya. Nggak ada riwayat bleeding, apa namanya, pasiennya nggak CKD, ya. Itu beberapa kriteria yang fragil, udah usia lanjut, nah, itu harus hati-hati, di atas 75 tahun itu harus hati-hati. Kemudian ini deeskalasi ini nggak terlalu penting untuk teman-teman di UGD, ya. Nah, terakhir ACC-AH tahun 2022, kalau tadi 2020, pada pasien dengan ACS pre-treatment sebelum assessment dari coronary anatomy mungkin bisa mengurangi ischemic complications, tetapi menyebabkan bleeding risk, ya, terutama jika jenis atau tipe severity dari coronary artery-nya tidak bisa dipastikan gitu. Atau jika pasien ternyata membutuhkan tindakan operasi segera. Ya. Jadi ini di Amerika udah juga rutin pre-treatment tidak direkomendasikan. Kalau pada STEMI masih konflikting. Ya, saya sih lebih percaya kalau pada STEMI, yakin kita STEMI, ya kita loading di APT, itu menurut saya sih. Ya. Kalau STEMI mereka konflikting. Apalagi non-STEMI. STEMI aja masih antara ya dan tidak, karena memang beberapa data menunjukkan bahwa preload pada pasien STEMI juga beberapa penelitian bilang bahwa manfaatnya tidak terlalu besar gitu. Preload ticagrelor atau clopidogrel ini benar. Saya lupa, enggak sempat nyari data, tapi ada itu. Ya, tapi kalau apalagi non ST elevasi ACS, di mana biasanya kalau toh itu suatu ada
thrombus burden di coronary artery biasanya dia parsial kan, beda dengan STEMI yang biasanya suatu total oklusi. Nah, ini sebenarnya saya share juga nih. Lo kalau fototorak kayak gini gimana? Gitu. Ternyata masih banyak teman yang tetap loading di APT. Salah nggak? Ya kalau menurut guideline PRQ nggak salah. Tapi kalau ini ayah kamu, atau bude kamu, atau bule kamu, atau ibu kamu loading nggak? Jadi intinya guideline atau pedoman terapi itu kan berlaku untuk secara umum ya, pasien secara umum seperti itu. Ya, tapi kita boleh kok melakukan terapi yang apa namanya lebih tanda kutip lebih personal gitu, sesuai dengan kondisi pasien masing-masing. Misalnya nih pasiennya ada riwayat bleeding, ya, kemudian pasien sudah fragil, udah usia tua, kreatininnya tinggi, wah, kira-kira resiko bleedingnya tinggi tidak tinggi? Apakah itu harus kita berikan preload? Nah, itu yang harus kita pikirkan, apalagi ketika ada data misalnya seperti ini. Kalau teman-teman lihat ini apa ini? Ini mediastumnya membesar. Oke, guideline atau pedoman dari PRQ menganjurkan untuk preload, ya. Tapi kan kita personal medicine, ya. Jadi treat our patients like our family. Kita nggak cuma sekedar, kalau bahasa Jawanya itu gebiah uyah. Gebiah uyah itu apa ya? Semua dianggap sama gitu. No, setiap pasien itu unik. Setiap pasien itu unik, ya. Itu yang akan menyebabkan kita tidak akan mengakibatkan resiko kepada pasien. Ingat, janji kita ada first do no harm, ya. Nah, bayangkan kalau misalnya seperti ini. Nah, ini ada suatu namanya diseksi aorta. Salah satunya adalah fototoraknya mediastumnya akan membesar. Gitu. Memang sih 30% pasien pada diseksi aorta fototoraknya normal. Jadi memang fototorak tidak bisa memastikan diagnosa. Nah, yang normal kan kayak gini nih, ya. Ini yang normal, ini gambaran normal. Nah, ini X-ray pada aortic dissections ada beberapa. Ini saya lupa saya ambil dari buku mana. Pokoknya intinya kalau ada mediastum yang melebar di atas 8,0 sampai 8,8 level dari aortic knob pada AP, nah ini curiga suatu aortic dissection atau aortic konturnya double, ya, atau displacement arterial calcification lebih dari 1 cm. Ya. Nanti ada contohnya. Nah, ini ada satu penelitian tentang lebar mediastinum. Nah, ini lebar mediastinum ada yang medium, ada yang dari sini sampai sini, ya. Dia sih bilang di sini kalau misalnya ini kan left medial, ini left mediastinum width, ya, lebarnya. Nah, kalau left-nya itu 4,95, tapi ini posisi PA. Ya, nanti ada posisi AP. Nah, jadi kalau biasanya pasien yang lagi gawat gitu kan ya biasanya posisinya AP ya. Jadi kita anggap kalau left 5,45, kemudian kalau total 8,6. Jadi overall intinya kalau ketika tadi dia bilang di sini 8,0 sampai 8,8. Kalian udah begitu ketika lebar secara dari sini tadi, mana tadi gambar yang bagus ya. Nah ini lebih dari 8 udah harus hati-hati tuh, ya, pada level itu. Kalau left-nya lebih dari 5,45, memang menghafalkan angka itu agak susah ya. Baca 8 lah. Jadi apa itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ada ini kalsium sign di atas 1. Jadi ada kalsifikasi di sini. Saya jadi ada enggak ada contohnya. Ada kalsifikasi di sini, kemudian jarak ke sini ini lebih dari 1 cm kalsifikasi ini 1 cm, maka harus hati-hati, ini juga suatu tanda dari aortik diseksi, ya. So, apa yang harus dilakukan pada pasien dengan pelebaran mediastinum seperti pasien kita ini? Tadi pasien kita fotonya ini. Ya, ini kan jelas melebar kan dari sini sampai sini. Nah, ini apa ya? Ini kita belum tahu jelek ya. Ini sampai sini. Oke. Apa yang harus dilakukan? Oke, Eko bisa melihat sih, tapi hanya kurang lebih sekitar 70%, 30% enggak kelihatan. Angiografi koroner, aduh, resiko ya, nanti malah masuk ke
false lumen dan lain-lain malah lebih repot ya. Nah, kalau CT scan aorta lah ini akurasinya sensitivitasnya paling bagus, tapi yang milih paling sedikit di sini. Nah, contoh ini bukan pasien kita ya, ini salah satu pasien dengan suatu CT scan yang kelihatan ada suatu diseksi aorta. Jadi pasien kita tadi sebaiknya adalah sebelum dilakukan loading, ya, itu begitu kita melihat. Jadi usul saya ini cuma usul sih. Kalau kita pasien dengan non ST elevasi ACS, satu pastikan ada beberapa sifat nyeri ya. Sifat nyeri, saya nulis deh ya. Enggak termasukkan ya. Kayaknya di belakang mungkin ada. Oh ini nanti ada sifat nyeri. Ketika sifat nyerinya itu mengarah ke aortic dissection ya, jangan diberikan loading di APT. Kayak misalnya nyeri angin, kan diseksi aorta bisa aja kena ke pangkal left main misalnya. Nah, itu juga kayak ACS, kayak STEMI gitu. Padahal bukan STEMI, itu sebenarnya adalah diseksi aorta gitu ya. Oke. Jadi usul saya ketika teman-teman melihat suatu non ST elevasi ACS, loadinglah aspirin ya. Ya. Karena memang troponinnya naik kan misalnya ya, atau unstable angina baru, nyeri dada baru, ECG-nya ST depresi misalnya. Oke, loading aspirin 160 sampai 300 mg. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Oke, jadi ketika pasien tadi dengan non ST elevasi ACS di mana troponinnya meningkat, gitu ya, maka sebelum loading clopidogrel, apalagi loading, ingat ya, ticagrelor itu bagus karena dia betul-betul anti plateletnya itu baik banget. Dia kerja dalam 30 menit dengan ada penelitian di Cina itu dosis 2 kali seperempat ticagrelor itu lebih kuat daripada 1 kali 1 clopidogrel. Seperempat tuh. Makanya saya beberapa pasien yang ticagrelor terpaksa beli sendiri, itu kalau mau pakai ticagrelor benar-benar saya kasih dosis 2 kali setengah tuh. 90 mg tak paruh aja. Karena berdasarkan dari penelitian dari Cina itu. Artinya itu kekuatannya hampir 4 kali lipat dibanding clopidogrel. Apalagi kalau mau ticagrelor, pastikan dengan, menurut saya sih, pastikan dengan foto torak dulu. Ya. Pemeriksaan fisik yang baik, foto torak, kira-kira ada widening, terutama kan kalau aneurism ya, atau kemudian diseksi, karena itu kalian udah ada leakage ya kan, tambahi double antiplatelet, akhirnya kan resiko perburukan ya pada pasien. Itu menurut saya. Tapi ini juga nggak masuk ke guideline sih. Jadi intinya ini semuanya akhirnya adalah masalah arts ya. Karena medicine itu kan science and arts. Personalized medicine itu penting. Kenali pasien kita. Jadi karena treat our patients like our family itu penting banget. Itu tak tekan kepada teman-teman semua. Ya. So ini situ konsul dari dokter di perifer. Ini kebetulan karena hari-hari ini saya cuti, jadi saya tidak punya pasien di sini. Tapi saya ada konsulan, terima konsulannya. Via WA 48 tahun tanpa faktor risiko dengan hemodinamik yang stabil. Terus, oke. Nah, seharusnya kalau ada pasien konsulan dengan nyeri dada, ini kalau kehidupan sehari-hari, itu ya kalian jangan langsung mengarahkan ke pasien tuh, ibu nyerinya di mana, berapa lama, sering banget apa enggak, di dada kiri menjalar apa enggak, itu enggak boleh gitu. Tapi pada anamnesis yang paling bagus adalah what next. Dok, saya kok dadanya nyeri. Kalian jawabnya, terus gimana Bu? Oke, ya dia cerita. Terus, oke.
terus. Udah, kalau dia udah selesai, baru kalian mau cara onset of pain-nya, apa yang bikin nyeri, ada radiasi pun enggak. Tapi ingat, yang pertama adalah what next. Ya, itu adalah anamnesis yang paling efektif dan paling bagus. Karena kalau kalian udah berpikir tentang diseksi aorta gitu, kayak dirobek ya Bu ya, perih banget ya gitu. Iya Dok, kayak dirobek, wah ini diseksi. Tapi kalau teman-teman sudah punya, oh, ini kayaknya sih ACS nih, kayak ditingkat benda berat Bu, ya ditaruh itu jangan dulu, tapi what next, apa sih gitu ya. Oke, terus ini adalah beberapa kunci ya. Misalnya kalau ini 3S, start, suddenly, and severe. Kemungkinan bisa aortic dissection, pneumotorak, atau pulmonary embolism. Ya, nanti dikombinasi dengan data-data yang lain kan, pemeriksaan fisik, ECG, kemudian ada muntah ya, sangat kuat. Nah, kalau pelan-pelan bertambah, aktivitas makin nyeri, kemungkinan ACS nih. Kadang-kadang tidak nyamannya lebih daripada nyerinya. Ya. Berat, kayak ditekan, kayak dibas, macam-macam. Tapi kalau kayak di tajam, ada posisi tertentu, less likely. Tapi mungkin juga. Tapi kemungkinan itu lebih kecil. Nah, kalau ini seperti disobek, diiris, aortic dissection. Painless kalau pulmonary embolism, dia biasanya malah seseknya terutama. Ya, tapi ini histori. Tapi itu penting dilakukan. Ya. Nah, ada beberapa prediktor untuk AMI. Nyerinya gimana? Teman-teman ingat nggak nyeri AMI paling sering di mana? Nyeri dada kiri Dok, menjalar ke lengan kiri. Ya, itu betul sih, itu yang dulu-dulu. Tapi ini pada 2017, ingat, lihat ini, radiation to right arm also di kanan, itu ternyata positive likelihood-nya 4,7. Sementara yang ke kiri hanya 2,3. Kalau tangan kanan dan kiri 4,1. Associated excision 2,4 itu mengarah ke suatu infark. Jadi pengetahuan kita lama bahwa kalau ke kiri itu pasti jantung, kalau kanan itu bukan, itu ya tidak selalu benar gitu ya. Karena tadi dari meta analisa ternyata ini berbeda. Ada beberapa kriteria atau skor yang bisa kita pakai. Aku pernah sharing di YouTube, judulnya HEMAX Score. Nanti boleh dicari ya. HEMAX Score itu salah satu cara kriteria ini pasien ini harus dievaluasi lebih lanjut apa enggak. Itu ada itu ya. Nah, ini WA-nya. Keluhan nyeri dada di kiri sejak 5 hari yang lalu, nyeri tembus sampai punggung dirasakan mulai hari ini, bila berjalan merasa nyeri. Nyeri juga dirasakan bila berjalan sekitar 10 menit. Sesak dan nyeri melakukan olahraga, angkat beban dan keluhan ini dirasakan setelah pasien menaikkan berat dari beban saat gym. Ini kira-kira mengarah ke angina enggak? Kayaknya mengarah ke angina ya, kalau lihat ini ya. Ada aktivitas. Kalau aktivitas dia nyeri, berjalan 5 menit enggak nyeri, tapi 10 menit nyeri. Ya. Kemudian lihat ECG-nya. Waktu saya dilapori ini, ECG-nya ini, dan ada hasil lab troponin negatif. Ditulis di situ, ada hasil troponin negatif. Oke. Kita lihat dari ECG irama sinus ya, teman-teman sudah jelas. Yang jelas kita melihat ada suatu ST elevasi di lead 2, lead AVF. Ya. Lead 2 ini terutama. Lead AVF juga ada. Kemudian saya tanya ke teman-teman, ini kira-kira ACS nggak? Walaupun troponin negatif, teman-teman sebagian bisa menjawab ACS. Oke, very good. Sekali lagi, pasiennya khas nyeri, ya, khasnya angina. Kita pikirkan ACS dulu, sampai terbukti tidak. Walaupun troponin negatif, bisa jadi suatu unstable angina pectoris, ya kan? Nah, saya tanya itu pas akhir-akhir story, masih ada story-nya. Signifikan enggak nih di ST elevasi di inferior? Sebagian besar menjawab non-signifikan. Tadi kalau menjawab non-signifikan kan masuknya ke arah non-ST elevasi ACS ya, benar kan? Kalau di anterior jelas enggak ya, enggak ada di anterior itu enggak ada ST elevasi yang signifikan. V1 agak slightly sedikit tapi enggak ada temennya, jadi enggak ada anterior itu enggak ada. Inferior ya, sebagian besar 50% amat non-signifikan.
Nah, ini adalah teman-teman diagnosanya apa gitu ya. Ingatkan ini. Nah, ini teman-teman STEMI inferior, ada yang menjawab unstable angina, NSTLACS, recent infarct, STEMI. Sebagian besar menjawab STEMI. Sebagian besar menjawab STEMI, inferior, inferior, ada yang menjawab unstable angina, non-estelevasi ACS, ya. STEMI inferior, terus APS, UAP, ya, akut aortic dissection, oke. UAP, STEMI inferior, ya serangan jantung mas, ya betul. Lucu-lucu, oke. Oke, jadi sebagian besar menjawab sebagai STEMI ya. Oke, benarkah STEMI? Nah, oke lah nanti kita bicarakan benar STEMI apa enggak. Pertanyaannya loading aspirin enggak? Ya, loading aspirin dong. Ya, kan kita diagnosa ini sebagai ACS, ya kan? Nah, diagnosa ini sebagai ACS. Kemudian loading ini clopidogrel apa ticagrelor enggak? Sebagian besar loading clopidogrel. Ya, karena tadi teman-teman sebagian besar bilang insignifikan kan? Ya kan? Yang 40% tadi. Berarti menjawab ini sebagai lebih banyak kan non-estelevasi ACS. Tapi yang jawab di questions itu banyak yang STEMI. Ya. Apapun, kalian boleh sih loading pasien ini karena kalian curiga ini suatu entah itu non STEMI atau STEMI whatever, boleh loading clopidogrel, boleh ya. Pertama kalau tadi nyerinya memang mengarah ke suatu nyeri koroner kan, dia berjalan gradual, kemudian pelan-pelan dan pastikan hipertensi tidak ada ya kan. Kalau tidak ada hipertensi berarti kemungkinan suatu diseksi aorta kan lebih kecil. Kan ada pasien-pasien yang risk ke arah diseksi yang mana gitu ya. Ticagrelor boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa kalau memang kalian yakin ini suatu mengarahnya ke non-estelevasi ACS. Tapi kalau dan ini ada di tambang, ada di site, which is artinya untuk dilakukan suatu angiografi itu mungkin nggak bisa cepat, ya mungkin nggak bisa cepat atau bisa cepat kalau dia naik pesawat terbang, kita nggak ngerti, ya. Kemudian ticagrelor 180 atau tidak keduanya, sebagian menjawab tidak keduanya, karena yakin kayaknya pakai guideline ESC atau yakin ini bukan ACS tuh yang tidak keduanya. Oke. Satu hal pada non-ST elevasi ACS, guideline yang ESC itu aspirin, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, cangrelor juga, abciximab. Ini, lihat ini. Saya cuma mau lagi menunjukkan bahwa menurut guideline ESC itu pre-treatment dengan ini, clopi atau tika atau prasugrel atau may be considered pada pasien yang tidak akan kita lakukan early invasive strategy and do not have any high bleeding risk. Boleh sih, kalau memang pasien nggak akan dilakukan angiografi. Gitu. Tapi kalau mau dilakukan angiografi gimana? Nah, kalau mau dilakukan angiografi, lebih baik nunggu. Ya, lebih baik nunggu dia. It is not recommended to administer routine pre-treatment with ini. Early invasive management direncanakan. Jadi memang kalau di daerah-daerah yang agak susah akses ke angiografi ya loading di APT it's okay. Tapi pada daerah di kota yang di kota itu ada ada sarana untuk angiografi, maka boleh dipikirkan clopidogrel atau tika atau prasugrelnya pas saat angiografi dan kita mau melakukan PCI misalnya. Karena tadi bisa aja ternyata setelah kita evaluasi ternyata tadi penyebabnya lain. Atau ternyata pasien butuh CABG. Juga penting. Jadi tidak hanya sekedar masalah CABG aja, karena ternyata ada kita miss ini ternyata suatu diseksi aorta. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini tadi kalau misalnya pas teman yang nggak STEMI, kalau pasien STEMI ya oke, teman-teman langsung loading di APT kan, nggak masalah kalau STEMI ya. Kalau yang masih kontroversi kan masalah yang non estelevasi ACS, yang tadi bilang inferior non signifikan tadi loh ya. Terus antikoagulan masuk nggak? Sebagian besar bilang heparin, LMBH, ada yang tidak keduanya nih, 42%. Jadi
masih pertentangan sengit, tapi sebagian tetap masuk antikoagulan. Dan itu memang betul kalau teman-teman ini ST elevasi ACS, ya, non ST elevasi ACS, ya, ACS lu ya, dan bukan yang lain ya, bukan diseksi ya. Kalian udah yakin bukan diseksi atau yang lain. Makanya masukkan antikoagulan. Heparin bisa, enoxaparin bisa, ya. Tuh. Kalau ini pasien STEMI pun boleh enggak kasih? Oh, boleh kasih antikoagulation. Kalau mau fibrinolytik boleh antikoagulan. Boleh antikoagulan. Sebelum fibrinolytik boleh gitu. Nah, kalau mau dilakukan primary PCI boleh antara heparin atau enoxaparin. Jadi pada pasien non STEMI ada indikasi pemberian antikoagulan, ini ada indikasi dilakukan antikoagulan pada STEMI. Jadi apapun jawaban kalian tadi non STEMI atau STEMI itu antikoagulan boleh masuk. Ya. Apakah boleh berikan nitrat sublingual? Ya, kalau kalian yakin nggak ada RV infak ya boleh aja. Nggak yakin nggak? Nah, lead 3 memang lebih tinggi lah daripada di AVF. Buat teman yang curiga itu suatu STEMI ya harus hati-hati ya. Kalau lead 3 estilawasinya lebih tinggi daripada lead AVF, kalau itu RCA kemungkinan ada di proksimal ya kan? Kalau di proksimal RV branch ada di mid. Nah, itu bisa terjadi suatu RV infak nanti. Kalau RV infak teman-teman kasih nitrat nanti bisa turun tensinya. Perlukah EKG serial? Jawabannya iya. Nah, ini yang jawab STEMI ya rada aneh. Aku wis yakin STEMI kok perlu EKG serial. Kalau kalian udah yakin STEMI, enggak perlu EKG serial. Tapi kalau merasa perlu EKG serial berarti belum begitu yakin kan kalau STEMI. Kalau yang non STEMI EKG serial ya mungkin merasa lebih mau evaluasi, boleh aja. Cek troponin ulang ya. Kalau yakin STEMI harus troponin ulang enggak? Enggak, kalau yakin STEMI. Tapi kalau teman-teman non STEMI, ini tak EKG lagi, tak troponin lagi ya. Ya itu memang dianjurkan. Kalau diagnosa kalian non ST elevasi ACS, maka troponin ulang dianjurkan. Tapi kalau itu suatu STEMI, kemarin tuh yang video yang saya share kemarin itu ya, ST elevasi, troponin negatif, tapi saya yakin itu suatu STEMI. Tapi kok didalai dia kemudian yang ECG yang video yang kemarin kan dia ST elevasinya turun ya. Nah, itu untuk membedakan ya, salah satu kuncinya membedakan dengan Prince Metal adalah melihat troponin ada di YouTube saya. Ini pada pasien ini kalau yang curiga ini non estelvasi ACS ya cek troponin. Next step apa? Primary PCI. Ternyata begitu saya tanya ini kalau perjalanan ke cath lab berapa jam? Dia bilang sekitar 2 jam. Wah, naik helikopter. Berarti bos. Fibrinolytik ada tempat enggak? Nanti kita bicarakan. Yang enggak yakin ya jawab NSAID aja ya, karena ini bukan ACS menurut teman-teman yang enggak yakin. EKG kedua dan hasilnya troponin ulangi positif. Jadi pasien ini begitu dilaporkan ke saya, langsung saya lihat ECG-nya, saya bilang, ya terus terang dilaporkan ke saya itu kurang lebih sekitar 2,5 jam. Udah 2,5 jam yang lalu, ya, baru dilaporkan ke kita. Kemudian kita lihat, loh ini, aku lihat ini nih. Ayo ulang EKG, ulang troponin. Wah, ternyata langsung diulang dan positif. Nah, kemudian karena di daerah perifer nggak bisa keluar bukan HS trop I ya, tapi cuma trop I negatif atau positif gitu ya. Kemudian ECG-nya diulang seperti ini. Nah, nanti kita bicarakan tentang ECG-nya setelah ini. Jadi ini ECG pertama. Jadi perjalanan kira-kira 3 jam lah ECG pertama sampai ECG kedua. Ini ECG pertama, irama sinus sekitar 75 kali per menit, aksesnya normal, PR interval normal, GRS lebar nggak ada di V1 sampai V4, hipertrofi nggak ada. Berarti koroner. Koroner apa? Terutama yang khas ada lead inferior. Di lead 3, ini jelas ada ST elevasi. Saya setuju, ada ST elevasi, kurang lebih sekitar 3 kotak, 1 kotak, sorry, 3 kotak, 1 kotak. Ini kan 1 kotak segini. Tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Ya. Kalau kita memakai TP segmen, itu ST elevasinya nggak terlalu tinggi tuh. Kalau pakai P segmen ya, ini di sini ya. Jadi cuma 0,5. Tapi oke lah kita pakai PR segmen dok. Ya boleh. Pakai PR segmen.
PR segmen ini ada 1 mili, setuju. Tapi kalau lihat di AVF itu hanya 0,5. Tapi ada satu hal yang kita harus pikirkan bahwa ini suatu STEMI, yaitu ada ST depresi resiprokal di 1 dan AVL. Ya, 1 ada ST depresi, AVL juga ada 1. Begitu ada kayak gini, berarti kita pikirkan ini suatu STEMI. Dok, tapi tidak masuk kriteria STEMI menurut guideline. Ini 0,5. Ingat, guideline naik. Guideline berapa? 1 milimeter. Selang 3 jam kita lihat ECG-nya, ternyata hampir sama. Oke lah, di sini masih 1 mili. Di sini mungkin naik sedikit, ya, hampir 1 mili. Oke, hampir 1 mili. Yang 3 jam, hampir 1 mili. Tapi yang aneh adalah kalau ini benar-benar suatu STEMI, maka kenapa kok tidak ada evolusi dari infak? Tidak ada evolusi dari infak. Harusnya dalam 2-3 jam ST elevasinya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Ada perubahan yang kelihatan banget. Ini perubahannya nggak terlalu kelihatan. Hampir sama. Gitu. Dan ingat 1 mili ya. Kalau lead line itu 1 mili. Nah, ada satu hal yang disebut non-diagnostic ECG pada guidelines. Ya. Kalau pada non-diagnostic ECG, maka yang dianjurkan apa? Primary PCI. Kalau teman-teman ini curiga suatu STEMI, karena ada ST elevasi di lead 3 sama lead AVF, walaupun lead AVF-nya masih meragukan, ya, ST depresinya, tapi ada ST depresi di AVL. AVL. Itu ada ST depresi di AVL, walaupun ininya tidak sangat signifikan yang di AVF, ya, 0,5 lah ya. 0, kalau ini mungkin agak naik sedikit, 0,7 mungkin. Itu tetap pikirkan suatu STEMI. Karena ada ST depresi di AVL. Ingat, AVL ini merupakan resiprokal dari 2-3 AVL. Jadi ini benar-benar elevasi. Cuma kok tidak ada evolusi dari infak. Troponинnya positif. Gitu. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Nah, masalahnya di guideline itu nggak ngomong tentang ECG kayak gini. Yang saya sebut ini sebagai subtle STEMI. Ya, ini bundle brain stroke, ini dan lainnya, tapi nggak ada. Nah, ini udah pernah saya share setahun yang lalu kurang lebih. Occlusion myocardial infarction versus STEMI kriteria. Jadi kalau STEMI kan SEIK ya, 1 mili gitu ya. Kalau OMI ECG finding ini enggak. Karena kan begitu ada subtle ST elevation not meeting kriteria, tapi ada resiprokal kayak tadi, maka itu dianggap sebagai suatu STEMI. De Winter baru hiperakut, itu sudah dianggap STEMI. Resiprokal dan negatif hiperakut TVF ini dianggap sebagai, maksud saya bukan STEMI ya, occlusion myocardial infarct. Jadi asumsinya ada occlusion. Dan ternyata dia OMI kriteria, jadi nggak terlalu strict pada harus 1 mili gitu ya. Karena kalau tadi 1 mili itu nggak masuk sebenarnya. Yang ECG pertama tadi itu nggak masuk. Sensitivitasnya jadi lebih tinggi, spesifitasnya jadi lebih tinggi, akurasinya lebih baik. Nah, jadi beberapa ini yang tadi kayak pasien kita ini, kalau ngomong ini STEMI, ngomong pas awal ini ngomong ini STEMI, itu enggak pas. Karena ini kurang dari 1 mili. Nah, menurut guideline, J-point-nya ini kurang dari 1 mili. Kan? Pakai J-point kan? Pada ini hampir 1 mili. Ya. Tapi anehnya juga enggak ini. Evolusi dari STEM itu enggak pas di sini. Jadi kemungkinan ini adalah suatu subtle ST elevation yang tidak meeting kriteria, tetapi kita harus segera nih melakukan tindakan pada pasien ini. Lakukannya apa ya? Angiografi, kemudian PCI. Jadi akhirnya pasien ini, apa yang saya lakukan pada beliau, saya anjurkan segera dilakukan rujukan ke rumah sakit. Ya. Saya tetap loading di APT, ya. Saya berikan aspirin sama clopidogrel. Pada waktu EKG pertama,
feeling saya ini subtle stem ini. Coba nanti troponинnya pasti positif. Kita lihat. Langsung saya berikan DAPT waktu itu. Ya. Karena terus terang saya tidak tahu ini kapan bisa dilakukan angiografi. Ya udah kasih DAPT. Nah, begitu lihat troponинnya positif, naik, ECG-nya kok berubah seperti ini, agak berubah sedikit gitu ya. Tapi ya memang agak aneh juga, nggak sesuai evolusi infak. Ya. Saya tambahi LMBH. Ya. Kemudian sedang disiapkan untuk transport. Tadi tak tanyakan bahwa di rumah sakit rujukan direncanakan untuk angiografi, tapi belum dilakukan. Ya udahlah, terserah beliau. Padahal menurut saya itu agak urgent sih. Oke. Nah, ini adalah contoh pada pasien yang sebenarnya ada pernah saya share juga di YouTube. Pria riwayat nyeri dada usia 31 tahun, tanpa faktor risiko, hipertensi nggak ada, diabetes nggak ada, nggak perokok. Tidak, BMI-nya normal. Tiba-tiba nyeri dada skala 8/10. Di cek enzim jantung normal. Tapi memang ada faktor risiko keluarga. Ya. Diagnosanya dipulangkan dengan GERD. Ini ECG-nya, tanggal 25 Agustus. Memang nggak ada ST elevasi. Ada ST depresi yang nggak begitu enak di V1, V2, V3. Tapi dipulangkan. Diagnosanya GERD. Waktu ke poli saya, 7 September, berarti kira-kira mungkin hampir 2 minggu, itu udah berubah sekali. Yang di 2-3-nya kan T-nya tinggi. Ini udah T-nya negatif. Apa yang terjadi pada pasien ini? Nah, ini pada 25 Agustus, ini sebenarnya early STEMI, di mana ada TOLTI, T-nya lebih tinggi daripada R-nya. Lebih tinggi dari R-nya. Ada resiprokal gelombang T inversi yang dalam. Seperti ini. Nah, ini yang termasuk tadi, occlusion myocardial infarction tadi. Kalau masuk STEMI guideline, masuk nggak? Nggak masuk. Ya. Nah, kemudian yang di V1 sampai V3 ini sebenarnya posterior infarct. Nah, lihat ini. Kalau kita balik dia ST elevasi, tapi nggak dilakukan. Ya, sekali lagi kalau ingat-ingat kalau teman lihat ada ST depresi di V1, V2, V3 udah ada cek V7, V8, V9. Cuma ini memang ini gambar tak balik aja ya, tapi nggak ada V7, V8, V9. Nah, pada fase awal ini adalah peak T wave sebenarnya. Kemudian mungkin maaf di rumah jadi ST elevasi, ya. Kemudian dia balik pada waktu ke saya sudah posisi ini, sudah ada gelombang Q, ya. Udah ini, udah hari ya, karena udah 2 minggu kan, gelombang Q udah ada dengan T inversi yang udah dalam. Kalau dibalik, sebenarnya posteriornya itu dalam-dalam di sini. Jadi, dan kalau kita balik, posteriornya apa sih yang terjadi? Nah, dulu itu ST elevasi, sekarang jadi Q wave dengan T inversi. Tapi memang echonya normal. Nah, jadi diagnosanya pas ini adalah early stage STEMI, nah, pada 7 September recent STEMI infra posterior AV block derajat 1. Apa yang harus kita lakukan pada pasien ini? CT scan, angio, treadmill, lakukan angiografi ya. Karena kalau feeling saya ini corona. Kalau kita lakukan treadmill, resiko nanti ada VTVF ya, serangan jantung malah repot. Kalau kita lakukan CT scan ya cost-nya akan meningkat, ya kan? Habis CT scan di kateter juga. Kita dapatkan ini total oklusi ini di RCA. Total oklusi di RCA. Kita lakukan PCI, stent dengan hasil yang cukup baik. Ini sebelum yang kanan, ini yang sesudah yang kiri. Cukup baik. Memang ada kolateral dari kiri. Jadi sebenarnya mungkin sebelumnya ada critical lesions, kemudian kita lakukan terjadi suatu acute occlusion. Kolateralnya entah terbentuk pasca atau sebenarnya sudah mulai, ya sudah bisa kita tahu. Oke, jadi ketika yang pertama ini troponin negatif,
karena ada subtle STEMI, elevasi di lead 3, lead AVL ini tidak memenuhi guideline, ya. Tapi karena ada ST depresi 1 AVL, curiga ini suatu ada oklusi. Selang 3 jam karena ternyata troponin jadi positif. Hasil troponin positif. Ya. Jadi kalau menurut guideline ya ini non-ST elevasi ACS. Kalau menurut guideline. Tapi kalau saya bilang ya ini occlusion myocardial infarction atau subtle STEMI. Next step-nya apa? Ingat, kalau kalian tidak yakin itu suatu STEMI, dan anehnya juga pada pasien kita tidak terjadi evolusi infark yang biasa, maka fibrinolitik tidak ada tempat. Jadi fibrinolitik yang diberikan pada pasien yang jelas diagnosa STEMI-nya sangat tegak. Jadi kalau kalian masih ragu apapun itu, ya primary PCI atau angiografi dilanjutkan PCI lah gitu. Dan buat teman-teman yang menjawab sebagai non ACS dengan Benrio liver ya, kurasa harus hati-hati ya. Nah, ini akhirnya kan troponnya positif. Artinya kan keliru ya. Harusnya kan troponnya positif. So ini sudah pernah saya bahas secara lebih detail di video yang ini, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, tak jawab. Nanti mau. Oke. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, ya udah jam hampir jam 10.